Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali hari ini saya, Teresa Wina, bisa kembali menjumpai Anda untuk kita bersama-sama belajar firman-firman Tuhan pada hari ini. Kita akan dibimbing oleh Romo Yohanes Antonius Lelauna SVD. Romo, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir memberi pengajaran kepada kami. Sama-sama Ibu Wina. Ya, kita segera mulai ya Romo. Iya, silakan. Mari kita mulai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Anton. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di dalam tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami pun dapat memahami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, terlebih dalam menapaki hari-hari hidup kami di dunia ini. Biarlah Engkau memperteguh iman kami seperti iman Bapa Abraham, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Allah Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Kita mulai dengan antifon pembuka dari Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 23 ayat 1-4 dan 19, dilanjutkan bab 24 ayat 1-8, ayat 62 dan sampai 67. Sarah istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lakai-Roi. Ia tinggal di tanah Negeb.
Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bersama-sama, kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menggali lebih dalam inspirasi rohani yang bisa kita pelajari. Romo, silakan. Yang dari mungkin bacaan pertama dulu, apa yang kita bisa pelajari, Romo?
Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita baru saja mendengar bacaan dari kitab Kejadian bab 23 dan bab 24. Memang tidak secara keseluruhan kedua bab ini diceritakan, tetapi diambil beberapa bagian. Nah, di bagian awal kita mau melihat di bab yang ke-23 ayat 1 sampai dengan 4 dan dilanjutkan dengan ayat 19. Di situ diceritakan bagaimana istri Abraham yang bernama Sarah ini usianya 127 tahun. Ya, usia yang ya bisa dikatakan kalau zaman ini usia panjang banget. Tetapi waktu zaman itu ini termasuk usia yang relatif agak tidak terlalu panjang, agak singkat hidupnya. Nah, tetapi untuk zaman ini luar biasa. Nah, ketika Sarah meninggal, ya kita tahu Abraham ini kan udah keluar dari tanah kelahirannya, pergi ke tanah terjanji, tanah Kanaan itu, dan dia kesulitan. Karena apa? Ini di mana memakamkan istrinya. Nah, akhirnya Abraham dengan diplomasi yang luar biasa ya, di bagian ayat yang keempat dengan ayat ke-19 itu ada diplomasi cerita yang luar biasa. Dia mencoba merayu orang-orang, terutama orang-orang Het waktu itu yang punya tanah, yang tuan tanah waktu itu, untuk menguburkan tanah tempat untuk menguburkan istrinya. Dia berkata kepada mereka kan, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu." Artinya, wah ini sebuah kalimat yang menyatakan diplomasi yang luar biasa. Dia dengan rendah hati dulu mengakui bahwa dia ini orang asing. "Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat menghantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Nah, permintaan Abraham ini rupanya dikabulkan oleh orang-orang Het pada waktu itu. Nah, orang-orang Het adalah sebutan orang Kanaan yang berdiam di tanah Hebron. Itu di bagian yang pertama, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Jadi kita diajak untuk melihat bagaimana perjuangan Abraham. Bahwa Abraham waktu itu kehilangan sosok yang luar biasa, istri yang setia menemaninya, dan ia mengalami kesedihan, dan ia harus memakamkan istrinya, dan tanah makam itu tidak dapat, tetapi ia berdiplomasi, ia mencoba merayu, akhirnya mendapatkan juga tanah makam itu di sebuah ladang, di tempat di mana istrinya bisa beristirahat abadi selamanya. Nah, di situ, di bagian ini rupanya dilanjutkan lagi bacaan pertama hari ini di bab yang ke-24. Masih tentang cerita Abraham, tetapi di bagian bab yang ke-24 ini, cerita istrinya Abraham itu karena sudah dikuburkan, sudah dimakamkan, selesai di bagian ayat yang ke-19 di bab yang ke-23. Sekarang kita lanjut ke bab 24. Nah, ceritanya, ini cerita, kalau saya bisa katakan cerita romantisme yang luar biasa. Kenapa saya katakan cerita romantisme yang luar biasa, Ibu Wina? Karena kita lihat di bagian awal, ayat 1 sampai dengan 8, itu masih Abraham ini kan punya cita-cita, semuanya sudah tercapai ya. Tapi dalam perjalanan hidup, kekayaan ada, semuanya ada, kesuksesan dia dapat. Tapi ada satu yang belum dia peroleh. Yakni ketika dia punya anak, keturunannya siapa yang melanjutkan. Nah, itu dia. Jadi anaknya ini belum menikah. Jadi ini kepikiran nih, ya, namanya orang tua ya. Apalagi kita, Bapak Ibu, para sahabat Oase Rohani Katolik pasti mengalami ketika anak kok semakin dewasa, belum menemukan jodoh atau belum punya pacar. Itu orang tuanya yang duluan gelisah, anaknya mungkin santai-santai. Iya. Nah, tapi Zaman sama sekarang. dengan Abraham juga mikir, waduh ini anak saya Ishak ini, saya makin bertambah usia, dia juga makin bertambah usia. Jadi, oke, Tuhan memberkati dengan segala-galanya, tapi masih ada satu yang kurang baginya, yakni anaknya Ishak belum mempunyai seorang istri. Nah, sebab itu, di bagian yang berikutnya dikatakan bahwa Abraham ini memanggil seorang, ya bisa saya katakan kalau dalam bahasa zaman ini tuh asisten rumah tangga yang dipercaya. Ya, dia panggil asisten rumah tangga yang dipercaya, dikatakan yang hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberinya kuasa atas segala miliknya. Ini orang kepercayaan betul.
Tangan Ya, kanannya ya. tangan kanannya. Tidak disebutkan namanya. Entah siapa namanya, itu nggak disebutkan di sini. Cuman dikatakan bahwa ini orang tangan kanannya Abraham yang luar biasa. Nah, Abraham mengatakan, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu. Ada sebuah sumpah yang luar biasa, para sahabat oase rohani Katolik. Di mana sumpah ini lebih kepada menjurus kepada pribadi Abraham. Letakkan tangan di bawah pangkal pahanya. Ini kan menjurus kepada sesuatu yang pribadi banget. Sumber dari kehidupan. Nah, inilah Abraham yang luar biasa ini. Dia meminta hambanya itu mengambil sumpah. Untuk apa? Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Rupanya untuk menjemput atau mencari seorang wanita agar bisa menjadi pasangan hidup anaknya Ishak. Nah, ini dia. Ya, ketika itu sumpah itu diambil, dikatakan, demi Tuhan Allah yang mempunyai langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Ada satu perintah yang luar biasa. Perintah kepada hamba atau tangan kanannya Abraham ini rupanya sangat spesifik sekali. Dia katakan, kamu boleh ketemu perempuan dimanapun berada, tetapi jangan perempuan yang asalnya itu dari negeri Kanaan. Tapi harus diambil dari negeri di mana ia berasal. Ya. Dari tempat nenek moyangnya. Nah, di sini yang menarik bahwa akhirnya kalau kita di posisinya hambanya Abraham, pasti kita juga akan bertanya-tanya, ada apa? Kenapa harus dari sana? Nah, tetapi dikatakan di sini, si hamba itu sedikit agak mempertanyakan, loh kenapa kok Abraham suruh saya demikian? Dikatakan di dalam kitab suci hari ini, mungkin saja wanita yang bukan dari Kanaan ini, yang yang berasal dari tempat atau negeri berasalnya Abraham itu, tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Kata si hamba atau tangan kanannya Abraham ini, haruskah aku membawa anakmu Ishak ini ke sana? Untuk menjemput. Iya, untuk menjemput. Rupanya Abraham ini betul-betul, di sini sebenarnya pertanyaan hamba ini mau menunjukkan iman Abraham. Di sini kesempatan Abraham menjelaskan iman kepercayaannya. Di mana? Bahwa dia percaya. Abraham ini percaya. Tuhan itu sudah omong di awal. Waktu sebelum dia pergi tinggalkan rumah orang tuanya Abraham ini, tanah leluhurnya kan dia sebelum ngomong. Ke Kanaan maksudnya. Nah, sebelum ke Kanaan itu kan Tuhan kan janji sama dia ya. Nanti keturunanmu sebanyak bintang di langit, pasir di tepi pantai. Nanti keturunanmu akan menguasai negeri Kanaan dan sebagainya. Itu janjinya. Nah, Abraham ini percaya. Ya, percaya betul sama janjinya Tuhan. Makanya dia katakan, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku. Negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Artinya, inilah orang yang beriman. Betul ya, Ibu Wina? Luar biasa. Kenapa? Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita belajar dari Bapak Abraham. Dia percaya betul akan penyelenggaraan ilahi. Mungkin dalam perjalanan hidup Abraham ini mungkin sempat, ya seperti kita manusia, tetapi dia tidak ragu akan janji Tuhan. Dia akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, bayangkan. Abraham seperti yakin betul bahwa ini hamba pasti dapat itu perempuan jodoh anak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Hamba itu pergi, dan ketika kita lihat di bagian berikutnya di ayat yang ke-62 sampai dengan 67, yang terjadi adalah hamba itu betul mendapatkan seorang perempuan yang luar biasa yang bernama Ribka. Ribka ini mau ikut si hamba ini yang tanpa nama ini untuk ketemu dengan Ishak, anaknya Abraham. Nah, disinilah romantisme luar biasa. Kenapa saya katakan? Di sini dikatakan Ishak melayangkan pandangannya dan ia melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa Ribka. Sementara Ribka ketika ia melihat dan melayangkan pandangannya, yang dilihatnya adalah Ishak, anak Abraham. Jadi kalau boleh saya katakan,
Kalau kayak di film tuh ya, Kalau Romo. di film-film itu, ya kalau di ungkapan itu, saya bisa katakan dari mata turun ke hati. Iya. Dari penglihatan kita lihat, wah ini luar biasa. Akhirnya adalah jatuh cinta. Ada cinta yang betul-betul tumbuh antara Ishak dan Ribka. Yang betul-betul karena iman orang tuanya, akhirnya dipertemukanlah pasangan laki-laki dan perempuan, yakni Ishak dan Ribka dalam kehidupan pernikahan. Dan di bagian terakhir dikatakan bagaimana Ribka dan Ishak akhirnya menikah. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Karena Ishak kehilangan ibunya, Iya. dia mendapatkan perempuan yang luar biasa bernama Ribka. Dan disinilah panggilan Tuhan yang luar biasa. Para sahabat ORC Rohani Katolik yang terkasih, panggilan Tuhan ini memang sedikit misterius, tetapi dia membawa kita ketika kita percaya, pasti penyelenggaraannya indah pada waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Wina, Ya, dalam bacaan pertama di kitab Kejadian hari ini. terima kasih Romo. Ini saya tadi melihat bahwa tadi Romo bilang Abraham tuh begitu besar imannya, menyuruh hambanya dia ingat pada janji Allah pada sebelum dia berangkat ke Kanaan. Saya juga melihat di sini kan dia tidak ada memberi kriteria ke hamba, kamu harus cari yang ini ya A, B, C, rambut panjang kah, atau yang tinggi kah, atau yang kurus kah gitu ya Romo. Iya. Dia benar, kalau nggak salah kan di sini dikatakan ikut akan ada malaikat yang berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi benar-benar juga dia nggak punya gambaran menantu seperti apa yang Betul. dia mau untuk Ishak ya Romo ya. Betul. Dia tidak ada gambaran. Dia betul-betul percaya karena dia Tuhan katakan, saya akan menentukan kamu punya pilihan apa keturunan ini begini-begini, dan betul dia mendapatkan. Sebenarnya keraguan-raguan itu juga di tangan kanannya Abraham atau di hambanya itu juga. Ini berhasil nggak saya sih? Ya. Pasti dong. Ya. Pergi ke sana, pergi jauh gitu, berhasil nggak saya dapatkan perempuan yang diharapkan oleh Tuhan saya ini. Tapi dia dengan yakin dan doa pastinya ya. Ya. Saya yakin bahwa si hamba ini juga akan mengawali sumpahnya dengan doa pasti. Didoakan Abraham, diberkati Abraham hingga jalan. Makanya saya pikir bahwa ini menjadi kekuatan kita, para sahabat ORC Rohani Katolik yang terkasih, mengawali sesuatu dengan doa dan iman kepercayaan, pasti segala sesuatu yang apa yang kita inginkan akan kita peroleh dalam hidup. Ya. Jadi kita juga sebagai orang tua zaman sekarang juga belajar dari Abraham ya Romo. Betul. Harus kita kan kadang-kadang menantu kami nanti seperti apa gitu, takut ya Romo. Iya, iya. Kadang-kadang kan dengar menantu dan mertua kan selalu Betul, tuh, apalagi menantu susah. perempuan, mertua perempuan. Ya, kita belajar dari Abraham bagaimana kita beriman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, menantu yang terbaik bagi anak-anak kita, gitu ya Romo ya. Betul. Baik, terima kasih Romo. Kita endapkan dulu inspirasi dari Romo tentang iman akan pemeliharaan Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Yohanes Antonius Lelauna SPD dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran ataupun sharing iman, bisa menyampaikan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp 08810251334338. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di sesi yang kedua ini. Romo, silakan. Inspirasi rohani lain yang bisa kita pelajari apa ini kira-kira Romo? Terima kasih Ibu Wina, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita hari ini mendengar Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Injil ini menjadi satu inspirasi dari Bapak Paus Fransiskus. Ya, apa inspirasi yang bisa kita ambil dari cerita Injil hari ini? Yakni bagaimana Yesus itu memanggil seseorang. Dia yang pertama berinisiatif memanggil. Kita lihat. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Artinya
Yesus yang melihat pertama. Ya, Yesus yang berinisiatif mendatangi Matius. Di mana Matius? Di rumah cukai. Di rumah cukai artinya dia bekerja dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau saya bayangkan orang yang terpanggil itu ya orang yang betul-betul menjalani kehidupannya, mungkin waktu awal-awal cerita mungkin dia terpanggil dengan satu ya waktu dia bekerja atau waktu dia dalam kesehariannya gitu. Nah, itu yang kita bisa ambil dari awal di ayat yang ke-9 ini. Pada saat Matius bekerja di rumah cukai, Yesus datang lihat, Yesus yang panggil dia. Dari mana Yesus kenal? Nah, inilah yang namanya Tuhan ya, namanya panggilan kan. Pasti Tuhan mau dia kenalnya dari mana, kita memang itu misteri betul ya. Tapi paling tidak Tuhan yang punya inisiatif untuk panggil Matius ini. Dan Matius menjawab panggilan itu. Nah, Matius ada ayat yang itu ya Romo, kalau tidak salah, bukan engkau yang memilih aku. Iya, gitu ya. aku yang betul, itu dia. Nah, Matius ini kan ya mungkin kalau kita bisa membayangkan ya, mungkin Matius ini bukan perjumpaan pertama dengan Yesus. Ya, waktu di rumah cukai. Mungkin sebelumnya Matius pernah dengar Yesus khotbah di Bait Allah mungkin. Mungkin Matius pernah melihat dia berada mungkin di rumah ibadat. Lihat Yesus. Tapi ketika di rumah cukai, Yesus panggil dia. Padahal Yesus biasa khotbah di Bait Allah, di ini. Dia tidak ini. Tapi ketika Matius berada di realitas pekerjaannya yang dalam tanda kutip pada waktu itu, pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan orang yang dianggap sebelah mata oleh orang-orang Yahudi ya. Karena dia betul-betul ya bertindak kejam terhadap orang-orang Yahudi dan memungut pajak dari mereka lebih besar untuk penjajah Romawi pada waktu itu. Makanya ya dianggap sebelah mata lah oleh orang Yahudi. Tetapi Yesus memanggil Matius di situ. Nah, dikatakan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Kalau dipikir-pikir tanpa kenal, ayo ikut saya. Ajakan langsung Matius segera berdiri. Artinya hanya kata ikutlah aku. Langsung ada ketertarikan. Ya, langsung ada ya keterpesonaan lah kalau saya bisa katakan. Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Tidak ada basa-basi, tidak ada tanya, mau kemana? Enggak. Ngapain? Gitu. Enggak. Langsung nih, segera berdiri dan mengikuti Yesus. Artinya Matius ini betul seperti kembali ke bacaan pertama dari kitab Kejadian tadi. Matius percaya. Dia yakin betul. Coba kalau kita sekarang ya, ditanya, ayo ikut saya. Mau kemana? Pasti kan. Ini Matius enggak. Dia betul percaya dengan orang yang panggil dia. Tanya dulu siapa dia, tahu latar belakangnya dulu. Tahu latar belakangnya dulu atau apa kan, biasanya kan begitu. Cuman ini Matius enggak ada pertanyaan apa-apa, tapi langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Nah hebatnya lagi, Yesus ketika Yesus makan di rumah Matius, nah artinya diajak makan nih. Ayo makan di rumah, atau mungkin ya inisiatifnya siapa ini kita nggak dijelaskan di Injil ini. Tapi ketika panggilan itu terjadi dan reaksi Matius betul percaya banget sama orang yang memanggil yakni Tuhan. Dan dia betul bersukacita bersama dengan sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Yakni para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa lagi. Artinya begini. Oke, panggilan Matius itu berhenti di situ. Tetapi Yesus yang menjadi persoalan orang Yahudi adalah mungkin orang Yahudi waktu itu tidak mempersoalkan dia memanggil Matius. Pasti mereka bersyukur dong. Kenapa? Wah, ini tokoh agama Yahudi dalam tanda kutip, Yesus ini memanggil Matius orang berdosa. Artinya dia senang. Wah, ini bertobat nih orang berdosa. Tapi yang membuat orang Yahudi itu makin jengkel adalah Yesus datang, makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini yang membuat mereka jengkel. Jadi mereka mulai jealous, mulai pikir, ini orang nggak benar nih. Kalau dia panggil orang berdosa dan orang berdosa itu bertobat sih, oke. Tetapi ini kok malah nyampur makan bersama. Makan bersama itu dalam arti begini, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Artinya saya bisa katakan bahasa saya sederhana itu nyemplung bersama dengan mereka. Bergaul. Hidup bersama mereka. Nah, itu yang membuat orang Yahudi pada waktu itu kurang menerima
Tidak pantas gitu Tidak ya, pantas. Romo ya. Apalagi kan orang Yahudi kan aturan halal dan haramnya itu kuat banget. Oh ya. Ya, ya. Nah, jadi ini yang membuat persoalan dan membuat mereka makin panas ya, makin emosi melihat Yesus. Makanya mereka tidak berani omong ke Yesus langsung, tapi ke para muridnya. Mengapa guru mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus ini kan yang namanya Tuhan, dia tahu ya, dia dengar itu, dan dia langsung ngomong, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Yang benar juga. Bahwa apa pelajaran dari Injil ini yang untuk kita lihat? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa Yesus itu hadir belas kasih yang pertama. Tatapan itu, pandangan itu kadang-kadang mengandaikan kita berbelas kasih kepada orang yang kita lihat. Nah, Yesus katakan, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Ini kita diingatkan. Kita diingatkan sebagai umat Katolik, pengikut Yesus, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bukan soal persembahannya, tetapi bagaimana sikap hati kita, belas kasih kita kepada sesama, ini yang menjadi orientasi atau prioritas yang diinginkan oleh Yesus daripada kita. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, Allah memang tidak membutuhkan orang sempurna. Para sahabat oase rohani Katolik, Ibu Wina, orang yang mengakui dosa-dosanya dan menjauhi dosa-dosanya lebih menjanjikan buat Tuhan daripada orang yang merasa dirinya sempurna. Nah, ini ada satu daripada 99 ya, domba yang ditemukan. Dicarilah satu ya. domba itu kan. Nah, dalam perjalanan hidup kita mengandaikan bahwa kita ini kan dipilih oleh Tuhan ya, umat pilihan Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Panggilannya ya bukan berbicara panggilan bukan hanya kaum berjubah seperti para romo, suster, frater, bruder, diakon, tapi banyak panggilan sebagai orang tua di rumah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai mungkin ketua RT, sebagai kepala ini dan sebagainya. Itu kan panggilan. Nah, karena itu Tuhan menginginkan bahwa bagaimana kita memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang betul-betul mencintai dan hati yang betul-betul mengimani Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, terutama orang Kristiani, kita perlu belajar daripada Matius pada hari ini, di mana ia tidak banyak mempertanyakan. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak mempertanyakan, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Kita tidak punya iman Bagaimana yang betul. nanti? Bagaimana nanti? Sama tadi seperti kita diskusi di bagian kitab Kejadian. Tuhan sudah kasih Abraham itu menantu. Abraham tidak pernah tanya, wah nanti mantu saya gimana ya? Nanti kalau saya nggak ada, nanti jangan-jangan habis harta saya diambil ini. Kan pikiran begitu kalau manusia. Tapi Abraham tidak. Sama dengan Matius. Matius tidak banyak mempertanyakan, tapi dia betul-betul menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan dan mengajak Tuhan untuk berkumpul bersama dalam komunitas mereka. Komunitasnya memang orang-orang berdosa, sama seperti kita, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita mau mengakui kita punya kesalahan, Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pasti berkat Tuhan akan menyertai kita. Karena itu, kita mungkin dalam perjalanan waktu, kita mengalami keputusasaan. Banyak pertanyaan, kegelisahan, karena kita ini banyak mikirnya. Kita ini sebelum bertindak mikirnya panjang. Mikirnya begini, mikirnya begitu, sampai kita nggak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang orang stres tuh di situ. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang betul-betul merasa berjasa sama Tuhan. Saya ini sudah begini Tuhan, saya sudah abdi Engkau, saya sudah ini menjadi pengurus gereja, pengurus wilayah, pengurus lingkungan. Terus apa yang saya dapatkan Tuhan? Kadang-kadang kita banyak mempertanyakan hal-hal yang demikian. Makanya akhirnya kita tidak belajar seperti Matius, yang dengan mata hatinya membuka Tuhan untuk datang kepadanya. Dan ia segera berdiri dan mengikuti Yesus. Ini adalah satu pelajaran yang sangat-sangat luar biasa yang diberikan oleh kedua bacaan, terutama bacaan Injil, untuk kita, para sahabat oase rohani Katolik, merenungkan hidup panggilan kita masing-masing. Tuhan yang telah pilih kita. Tinggal kita minta, Tuhan beri kami kekuatan untuk menjalani hidup kami, agar kami mampu
berbelas kasih. Karena Tuhan menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Demikian, Ibu Wina yang saya bisa kasih permenungan untuk para sahabat Oase Rohani Katolik di bagian bacaan Injil hari ini. Semoga ini membantu kita untuk merefleksikan hidup kita dan iman kita serta sikap doa kita selama ini. Ya, amin. Terima kasih Romo. Jadi saya mempelajari bahwa kita, kalau Tuhan sudah memilih kita dengan iman mengikuti Tuhan, lalu setelah itu kita berusaha dengan mungkin rahmat Tuhan, kita bisa melayani, melakukan panggilan kita, menjalani panggilan kita dengan penuh kasih, bukan hanya sekedar punya kekayaan atau apa memberikan persembahan-persembahan gitu aja. Nah tadi kalau boleh saya kembali, ada kata-kata tadi Romo bilang Tuhan memilih Matius. Berarti ada pilihan, apakah ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih gitu Romo. Nah kita kan juga ingin menjadi umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi layak untuk menjadi umat pilihan itu? Ataukah semua memang dipilih tapi kemudian karena mungkin kehendak bebas, lalu kemudian ya ada yang lari-lari sendiri gitu. Bagaimana Romo? Kalau menurut refleksi dan permenungan saya di Injil ini, betul Tuhan ini tahu ya orang-orang yang betul Dia akan bisa pakai dalam kehidupan. Semua kita dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita untuk melayani, untuk tugas-tugas tertentu, pasti Tuhan punya pilihan tertentu buat orang itu. Maka semua seperti dalam Injil pernah dikatakan bahwa ya semua orang itu dipanggil oleh Tuhan. Tetapi panggilan khusus mungkin dijalani oleh beberapa orang yang bisa. Nah, sekedar sharing panggilan bahwa saya menjadi imam pun waktu awal-awal sempat banyak keraguan-raguan. Karena di keluarga saya kebetulan anak tunggal. Jadi betul-betul mengalami pergolakan yang luar biasa. Tetapi, orang tua juga ya. Tetapi karena Tuhan sudah pilih ya, akhirnya semua berjalan lancar ya. Dibukakan jalan dibukakan. gitu ya Romo ya. Makanya saya pikir bahwa pasti ada tantangan, ketidakpastian, kesulitan. Tetapi bagi orang yang terpanggil, yang beriman, dia percaya bahwa Tuhan akan membimbing segala jalannya. Tuhan tahu atau Tuhan itu punya rencana yang indah buat pribadi yang terpanggil. Akhirnya kita semua ini dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk masing-masing menempatkan sektornya masing-masing. Dengan masing-masing panggilannya dengan masing-masing panggilannya. Tetapi apakah kita betul-betul ketika kita dipilih ini kita menyadari itu? Pertama-tama menyadari itu dan kita mau mengucap syukur atas itu. Dan kita betul-betul kembali kepada orang yang memilih kita. Percaya nggak kita? Nah, kadang-kadang kan kita ya merasa betul-betul menjadi orang Katolik. Tetapi kadang-kadang kita meragukan. Ya Tuhan, seperti saya katakan tadi, banyak kita mempertanyakan sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup. Tapi kita tidak betul, padahal kita ini mengatakan Katolik, iya Katolik. Ucapnya pembaruan janji baptis ikut. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan? Seringkali ya itu tadi, kepercayaan kita menjadi kurang. Nah, saya sedikit Bu Wina mengutip kata-kata Pak Jakob Utama dalam bukunya Bersyukur dan Menggugat Diri. Dia ngomong begini, hidup ini seolah-olah sebagai kebetulan. Tetapi bagi saya, itulah providentia Dei. Itulah penyelenggaraan Allah. Karena itu, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Tuhan telah menyelenggarakan yang indah dalam hidup kita. Mari kita syukuri itu semua. Amin. Terima kasih. Amin, terima kasih Romo. Tadi Romo katakan, kalau kita sudah dipilih, kalau ada apa-apa kita kembali kepada yang memilih kita. Jadi tadi Romo katakan penyelenggaraan Tuhan. Jadi kalau ada kesulitan, ada tantangan yang mungkin berat ya Romo ya, pasti kita akan temui itu di setiap panggilan kita. Kita kembali kepada yang memilih, yang sudah memberikan tugas berutusan kepada kita masing-masing. Romo, terima kasih atas inspirasi rohaninya pada hari ini. Kita tutup Oase Rohani Katolik pada hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Romo dan berkat ya Romo. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tutup ibadat kita, permenungan kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan melalui sakramen-sakramen agung dalam kehidupan iman kami. Semoga karenanya hidup kami semakin bermakna dan dapat kami bagikan kepada sesama kami, serta iman kami diteguhkan dan semakin yakin dan percaya bahwa penyelenggaraanmu indah dalam hidup kami. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kita berada, keluarga, pekerjaan, dan segala rencana-rencana hidup kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu Wina. Kita juga ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Juga kepada para sahabat Oase Rohani Katolik, semoga dengan pembahasan kita hari ini, kita bisa menghidupi panggilan kita dengan penuh kasih. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.